Baik, kita mulai. Kita akan jelaskan tentang persoalan keabsahan data, keterandalan data dari pendekatan riset yang kualitatif. Salah satu contohnya riset studi kasus. Ada 4 kategori yang bersentuhan dengan validitas dan reliabilitas dari pendekatan kualitatif. Yang pertama, sub tentang kredibilitas. Yang kedua, tentang transferabilitas. Yang ketiga, dependabilitas. Dan yang keempat, konfirmabilitas. Nah, keempat kategori ini merupakan aplikasi penerapan dalam konteks keabsahan dan keterandalan data dari istilah di pendekatan kualitatif. Jadi, kalau nanti ada riset di pendekatan kualitatif atau contohnya untuk studi kasus, istilah yang tepat dipakai bukan validitas dan reliabilitas. Yang perlu diperhatikan, pelaksanaannya diterapkan, prinsip kerjanya diterapkan. Cuman istilah yang lebih smooth untuk dipakai keempat kategori tadi. Jadi untuk hari ini akan saya jelaskan keempat elemen. Baik, yang pertama, istilah kredibilitas. Dalam kacamata kuantitatif, ini sentuhannya berkaitan dengan validitas internal. Proses untuk mendapatkan aspek kredibilitas dalam riset kualitatif itu bisa dilakukan dengan teknik yang namanya rapport, yaitu membimbing hubungan, membentuk hubungan relasi dengan informan atau keinforman yang akan menjadi sasaran penelitian. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah setting, suasana berkaitan dengan subjek persoalan yang mau diteliti. Jadi kalau settingnya kita tahu, suasana kondisi persoalan yang kita tahu, ini akan mudah ketika kita ingin menggambarkan proses menjalin hubungan dengan informan atau keinforman. Yang kedua, kalau kita proses kredibilitas ini akan tercapai dengan baik, yaitu ada proses mengenali bagaimana aktivitas itu berjalan. Jadi kita mengenali proses kerja, elemen-elemennya, supaya ketika kita melakukan riset kualitatif terhadap suatu kegiatan, itu jelas langkah-langkah, tahapan-tahapan, elemen-elemen yang bekerja dari persoalan yang kita teliti. Jadi mau nggak mau, kita dalam proses penelitian harus melakukan pola interaksi. Pola interaksi tadi kita lebih mengenal kondisi yang realitas. Maka dalam proses menentukan setting interaksi kegiatan, mau nggak mau keterlibatan partisipasi yang dilakukan memakan waktu yang lama. Itu resiko. Jadi kalau riset kualitatif dengan metode umpama studi kasus, mau nggak mau tuntutannya kita harus memberikan luang waktu yang agak lama, karena kita cara kerjanya secara holistik, menyeluruh. Yang kedua, untuk mendapatkan proses kredibilitas informasi terhadap persoalan itu bisa dilakukan dengan diskusi atau ahli. Nih, dalam konteks untuk memberikan gambaran-gambaran sebagai pencerahan, karena mereka lebih awal, karena mereka mempunyai referensi yang lebih banyak dibanding kita sebagai peneliti pemula. Jadi sebagai peneliti pemula mau nggak mau harus sering diskusi terhadap orang-orang yang expert pada persoalan yang kita teliti. Jadi mau nggak mau kita harus lakukan. Ini tuntutan, karena yang diharapkan adalah kualitas. Jadi dalam proses di sini melakukan salah satunya dengan peer checking. Jadi kita melakukan interaksi, kita melakukan proses pola interaksi dengan kelompok-kelompok yang bersentuhan dengan persoalan yang diteliti dalam pendekatan kualitatif. Jadi kalau dilihat tidak gampang proses kerjanya ketika menuntut hasil dari elemen kredibilitas. Jadi sekali lagi kita harus paham settingnya, persoalan yang kita teliti, kita harus tahu proses kegiatan yang terjadi terhadap persoalan yang kita teliti. Akibatnya kita akan terlibat
berpartisipasi terhadap kegiatan yang kita teliti, mau nggak mau tuntutannya kita harus punya waktu yang lebih banyak. Yang berikutnya, kita juga harus sering diskusi dengan orang-orang yang expert, yang punya keahlian terhadap persoalan yang kita teliti. Karena mau nggak mau kita harus melakukan proses pencerahan, karena kita sebagai peneliti pemula tidak mungkin bisa menerjemahkan langsung, karena orang-orang yang expert, yang ahli di bidang yang kita teliti itu akan memberikan pencerahan terhadap apa-apa yang kita harus lakukan. Jadi kita melakukan proses diskusi terhadap orang-orang yang dianggap bersentuhan dengan persoalan yang diteliti. Jadi itu yang perlu diperhatikan dari kacamata aspek kredibilitas. Aspek yang kedua adalah skerabilitas. Nah, konsep yang kedua ini bukan niatannya untuk digeneralisasikan dalam kacamata kuantitatif. Jadi proses transferabilitas ini adalah niatannya adalah ingin melihat konteks kasus yang kita teliti, ingin memahami konteks yang sebenarnya. Apa sih sebenarnya konsep persoalan elemen yang mau dilihat? Kita harus minimal membandingkan dengan kasus-kasus yang pernah orang teliti. Jadi niatannya bukan untuk generalisasi, sebagai melihat gambaran supaya kita sebagai peneliti bisa memahami, juga sebagai koridor, sebagai alat bantu, supaya nanti pas di lapangan akan tergambar aspek-aspek apa aja yang mau dikaji sesuai dengan bahan yang diteliti. Jadi bukan berarti niatannya untuk generalisasi. Konsepnya ini adalah proses pembelajaran, melihat, membandingkan dengan riset-riset yang subjeknya hampir sama, persoalannya hampir sama. Tapi sekali lagi, niatannya bukan generalisasi, tapi hanya untuk melihat konteks supaya nanti tertata. Kita sebagai peneliti pemula punya tataan yang lebih baik dibanding kalau kita buta. Jadi dengan konteks yang sudah ada, dengan membandingkan riset yang senada, yang nyaris-nyaris sama, itu sebagai bahan pembelajaran supaya kita ketika melakukan proses transferabilitas lebih tertata, jelas, sistematis. Jadi tidak sembarangan. Yang ketiga, ada konsep dependabilitas ini. Ini kalau mau disentuhkan dengan riset kuantitatif itu agak sentuhannya di reliabilitas. Artinya dalam proses konsep dependabilitas ini mau tidak mau peneliti harus memahami fenomena yang diteliti. Jadi kita harus tahu setting terhadap persoalan yang kita teliti. Kita harus tahu bagaimana proses aktivitas yang diteliti. Jadi kita harus tahu setting polanya. Karena dengan kita tahu setting pola persoalan yang kita teliti, minimal kita punya frame. Kita nggak sembarang ketika melakukan proses perubahan-perubahan melihat fenomena yang terjadi. Karena proses penelitian kualitatif atau case study ini cara kerjanya holistik. Jadi kita harus punya tuntunan-tuntunan, walaupun proses tuntunan tadi bukan hal satu-satunya yang jadi judgement, keputusan, tapi sebagai bekal awal supaya kita nanti punya cara berpikir yang lebih baik, yang lebih tertib. Maka untuk mendapat setting yang diteliti, kita harus melakukan proses yang namanya memahami topik yang kita teliti. Kenapa itu? Kita dengan topik yang kita pahami, mau tidak mau akan menggali, memunculkan aspek stabilitas. Jadi kita agak lebih nyaman melihat konsep yang tadinya banyak, kita mulai ada kestabilan melihat aspek-aspek yang kita teliti. Nah, proses yang lain kita juga bisa melakukan konsistensi. Kita mulai melihat riset-riset yang sepertinya hampir persoalannya, subjeknya hampir mendekati sama. Artinya bukan harus diduplikasi, tapi itu sebagai frame supaya kerja dependabilitas ini bisa diterapkan. Lalu untuk mendapatkan proses kesamaan arti tadi, kita bisa melakukan yang namanya ekuivalensi. Apa itu maksudnya? Ketika nanti kita mengumpulkan data, kita melihat proses
pentransferan fenomena yang ada, baik itu hasil membandingkan dengan studi terdahulu atau kita melihat konteks yang ada, ini mau nggak mau kita bisa menggalinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi ini harus pinter-pinter. Dalam riset kualitatif ada yang namanya proses kerja probing, yaitu pengembangan pertanyaan-pertanyaan baru atas jawaban responden. Jadi kita bisa ubah kalau jawaban pertanyaan awal kayaknya tidak meyakini atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan, maka peneliti harus bisa membuat suatu ekuivalensi, yaitu pertanyaan-pertanyaan baru yang untuk meyakinkan informasi yang didapat. Jadi jangan hanya sebatas menerima, tapi di sini peneliti harus punya kritisi, cara melakukan wawancaranya juga harus mendalam. Jadi sifatnya peneliti harus jeli, taktis, dan harus kritis. Kalau enggak, informasi yang didapat tidak akan diharapkan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Jadi bagaimanapun terlihat proses kerjanya sangat kompleks ketika mengumpulkan data. Itu kategori yang ketiga. Berikutnya, konsep yang berikutnya adalah konfirmabilitas. Sentuhan konsep yang keempat ini ada kaitannya dengan istilah objektivitas. Tapi bagaimanapun kita tidak bisa menyatakan secara objektivitas, karena dalam proses konfirmabilitas ini banyak tahapan yang harus dilalui. Dalam proses konfirmabilitas ini sifatnya adalah intersubjektif. Benar. Kenapa intersubjektif? Karena tergantung si peneliti. Makin dalam ketika dia melakukan konfirmasi terhadap kejituan data yang didapat, ini makin baik. Jadi prosesnya yang pertama gampang adalah misalnya proses melakukan keterbukaan terhadap hasil penelitian kita, elemen yang didapat dalam proses penelitian. Jadi harus ada sifat keterbukaan, proses penelitiannya gimana, tahap ngumpulin datanya gimana, elemen penelitiannya itu apa aja. Nah, ini yang harus ada dimiliki oleh peneliti yang melakukan pendekatan kualitatif, karena keterbukaan inilah yang akan memberikan masukan-masukan baru. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat dari hasil penelitian yang kita lakukan, maka akan ada masukan-masukan dari orang yang kompeten, orang yang expert ketika menerima informasi awal hasil penelitian kita. Nah, cara langkah untuk melakukan keterbukaan, mengoreksi, mengecek kembali, cek and recheck hasil penelitian kita sebelum menjadi proses hasil yang final, ini perlu ada dilakukan dengan cara-cara yang beragam. Yaitu untuk proses konfirmasinya bisa kita lakukan, yang pertama kita bisa lihat terkait dengan jurnal-jurnal penelitian yang terkait. Kita bisa melakukan peer review. Artinya kita coba review ulang terhadap kelompok-kelompok target-target yang senada terhadap persoalan yang kita teliti. Kita mau konfirmasi. Jadi ada prinsip kerja peer review. Jadi peer review ini nggak sembarang. Justru kita sebagai peneliti harus selektivitas terhadap kelompok-kelompok atau sasaran yang akan kita ajak untuk melakukan diskusi. Jadi harus benar-benar selektivitas. Atau kita bisa melakukan konsultasi dengan ahli, orang expert, orang-orang yang punya kemampuan, punya kelebihan, yang sudah bersentuhan dengan persoalan yang kritis. Jadi kita bisa melakukan konfirmasi. Proses konfirmasinya adalah proses bukan menentukan mana yang benar atau salah. Kita melakukan proses diskusi, dialog. Nah, inilah pentingnya proses riset kualitatif. Ada yang namanya intersubjektif tadi. Jadi ada proses intersubjektivitas dari peneliti. Kenapa ini dilakukan? Ya niatan akhirnya supaya nanti terhindar dari proses kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya premature close. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang belum tentu benar. Jadi perlu dilakukan proses hal di atas tadi. Nah,
Ini yang perlu dilakukan oleh peneliti pemula. Jadi siap-siap ketika data sudah didapat, perlu dikonfirmabilitas kembali supaya nanti ada proses sedikit nilai-nilai kriteria objektivitas. Maka bisa dilakukan, harus kita membandingkan kembali, lihat jurnal-jurnal yang terkait. Nggak ada salahnya kita melihat, membandingkan jurnal terkait kalau itu relevansi. Lalu kita melakukan penggalian informasi ulang terhadap peer review subjek yang hampir mendekati sama, atau kita melakukan konsultasi dengan ahli yang expert terhadap persoalan yang kita teliti. Karena mereka-mereka yang ahli ini adalah orang yang punya pengalaman yang akan memberikan kita terhadap pencerahan-pencerahan yang kita teliti. Walaupun demikian, nanti hasilnya belum maksimal, tapi minimal kita udah ada usaha bagaimana proses riset kualitatif, riset yang pendekatannya kualitatif, supaya nanti hasilnya bisa diterima oleh halayak banyak. Maka tahapan tadi kita harus perhatikan, 4 tahap tadi kita harus perhatikan cara kerjanya secara benar dan tepat. Ini berkaitan dengan ketepatan dan keterandalan data dalam riset kualitatif, aspek kredibilitas, aspek transferabilitas, aspek dependabilitas, dan aspek konfirmabilitas. Hal tersebut memang harus diterapkan, walaupun secara logika tidak sederhana dalam praktek di lapangan nantinya, terutama untuk peneliti pemula. Namun demikian, di sini sudah ada usaha kita sebagai peneliti, khususnya peneliti pemula, supaya nanti hasil yang kita dapat bisa diterima secara konsep kuantitatif, bahwa datanya valid dan reliable. Cuman yang perlu diingat, istilah jangan lagi pakai validitas dan reliabilitas. Data untuk riset yang pendekatannya kualitatif itu sentuhannya dengan istilah kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, walaupun belum tuntas, minimal sedikit pencerahan. Namanya manusia, kita harus belajar terus menggali informasi supaya nanti ke depannya, khususnya bagi peneliti pemula ini, bisa menjadi peneliti yang lebih baik, khususnya dalam riset kualitatif dalam hal proses pengumpulan data. Semoga uraian singkat ini ada manfaatnya dalam proses pencerahan ke depan. Terima kasih. Salam jumpa pada riset komunikasi yang lainnya.